Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan aku Laras Tahira dalam acara podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang banget bisa balik lagi ketemu sama kamu dan tentunya dengan pembahasan yang oke banget. Dan kali ini aku sangat excited ya. Apalagi mungkin untuk kaum-kaum milenial dan juga Gen Z yang udah siap-siap punya rumah sendiri. Seru nggak sih? Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan tentunya podcast kali ini tuh tayang di beberapa platform, yaitu ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezon, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, tenang aja, kita juga bagi-bagi hadiah nih. Ada e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang buat kamu yang bisa ngasih quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Jadi stay tune terus ya, karena hari ini yang udah tadi Laras bilang temanya seru banget, menarik banget, yaitu tips cara desain bangunan ideal ala arsitek. Artinya Laras bakalan ngobrol sama seorang arsitek keren yang hebat banget, karyanya udah di mana-mana ya, dan seorang desain interior. Langsung aja kita ketemuan sama Mas Gerits Bonardo. Selamat sore Mas Geri. Sore Mbak Laras. Aku panggilnya Mas Geri aja ya? Boleh, Mas Geri boleh, Mas Gerits juga boleh. Mas Gerits, Geri aja ya? Boleh. Suka ketinggalan S-nya aku. Oh gitu. Soalnya aku sukanya anget-anget, nggak pakai S. Oh gitu. Iya. Jadi kabarnya oke banget nih ya harusnya ya. Amin. Udah harus selalu udah siap banget buat nge-share nih. Tapi nggak ini ya, ilmunya nggak semuanya ya. Takutnya nanti malah kesaing gitu. Enggak ya? Enggak lah. Nah ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang desain, tentang arsitek lah, tentang dunia arsitek, mungkin biar lebih kenal lagi sama teman-teman yang lagi nyaksiin podcast, Mas Geri ini boleh bercerita tentang latar belakang dulu, sejak kapan tertarik di dunia arsitek ini dan sekarang kesibukannya ngapain aja? Oh gitu, iya. Jadi awal mula memang dari kecil ya. Saya suka gambar sih. Oke. Saya suka gambar, kayaknya turun dari papa gitu. Oh turunan ya, berarti hobi dong, hobi. Nah, ketika kuliah itu kan dulu UMPTN ya. Kelihatan umurnya. Kelihatan angkatannya. Yang lain ngangguk-ngangguk, semuanya sama ya seangkatan. Malah masuknya di teknik geologi dulu. Baik. Di Pajajaran. Udah kuliah. Jatinangor ya? Jatinangor. Oh tahu ya Mbak ya? Aku Bandung. Oh Bandung. Oke. Nah terus mungkin karena masih suka gambar, jadi walaupun udah diterima ke sana 1 tahun saya nyoba lagi. Tetap di jurusan yang dipengenin. Itu teknik arsitektur. Waktu itu saya coba di Parahyangan. Unpar. Ternyata keterima gitu. Wih, lanjut dong. Saya sempat jalanin dua-duanya. Wah keren banget, dual degree ya. Keren. Karena mikirnya sayang kan UMPTN ya gak? Jadi Jatinangor Cimbuleuit. Rumah di? Dulu ngekos di Bandung. Ngekosnya dulu ada tuh di dekat Dago tuh, saya lupa namanya. Oh, jadi, daerah Dago ya? Dekat di Pati Ukur. Gitu. Daerah di Pati Ukur, oke. Nah, lumayan tuh. Lumayan. Berapa lama ngejalanin dual degree 2 kampus itu? Ya nggak sampai 2 tahun lah. Itu lama juga. Akhirnya kan saya cuti. Saya cuti yang di geologinya, betul. Ternyata setelah cuti, saya kira dulu kan mungkin bisa nih. Ternyata keteteran juga. Kesibukan di kuliah arsitek itu jauh lebih sibuk. Banyak tugasnya sih. Dan gambar lagi kan, itu studio itu dari pagi sampai sore tuh di Unpar gitu kan. Harus fokus juga. Ternyata nggak sanggup dua-duanya. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah arsitek aja deh gitu. Oh gitu. Jadi cutinya ya udah aja dilepas akhirnya terus. Iya, nggak diterusin teknik geologinya. Iya. Tapi karena emang passionnya di dunia arsitektur, jadi ya udah aja. Iya. Nggak nyesel juga kan? Enggak sih. Meskipun UMPTN. Iya, tapi nggak apa-apa. Akhirnya bisa ngejalanin pekerjaan sebagai the real arsitek. Iya, amin. Iya. Tapi emang berarti ini turunan dari papa, memang hobi gambar atau papa juga arsitek? Enggak, papa itu di keuangan, malah pajak dia.
Oh, sangat nyambung sekali ya. Menggambar grafik keuangan gitu. Cuma kan. jangan salah loh, Mbak. Ketika kita hobi gambar, masuk arsitek yang kerjanya gambar mulu, kita ada satu-satu, aduh capek juga nih gambar gitu. Ya pastilah, karena kan ini juga kalau tadi di awal kita sempat ngobrol-ngobrol ya, ini sama aja kayak seniman gitu ya. Bener. Berarti kita harus terus mendapatkan inspirasi gitu, nggak bisa asal nyoret aja kan? Betul. Terus kalau kita berbicara mengenai perjalanan hidupnya Mas Gerits gitu ya, dari kecil udah hobi gambar dan bisa menjadi seorang arsitek seperti ini. Dulu suka gambar apa? Kalau kita kan mungkin tahu kan yang gunung, terus ada sawah-sawahnya, ada matahari Teletubbies tahu kan? Benar. Nah kayak gitu. Kalau Mas Gerits sama. Oh sama juga ya? Karena dulu kan tutorial di TK-nya gitu iya, ya. Template. Iya gak? Sampai sekarang nggak ya? Sampai sekarang Saya nggak nggak tahu kalau sekarang. Kayaknya sekarang udah beda deh. Gen Z mungkin boleh komen ya, sama nggak sih gambarnya kayak kita dulu, kayak gunung, matahari, sawah gitu? Atau sekarang malah disuruh bikin gedung-gedung Jakarta gitu, lebih rumit Bisa lagi? jadi. Karena gunungnya sama sawahnya udah mulai menghilang. Iya makanya, wow, aku nggak ke situ arahnya ya, cuman oke lah gitu. Nah, tapi kalau menurut Mas Gerits, kita berbicara secara general lah, susah nggak jadi seorang arsitek? Sebenarnya susah nggak susah itu tergantung kitanya ya. Kalau saya bilang itu yang penting kita menikmati apa yang kita kerjakan gitu. Susah apa enggak, pasti ada susahnya. Apalagi ketika ketemu klien atau ada hal-hal yang harus kita selesaikan gitu, pasti apalagi pasti kejar deadline tuh. Klien mintanya buru-buru gitu, banyak kan. request. Pasti. Cuman satu hal gini, ketika kita menjalaninya dengan itikat tujuan yang baik gitu kan, mau apa gitu kan, kita pasti bisa melewati tantangan atau kesusahan yang kita hadapi. Setuju. Gitu sih. Jadi ya kalau bergeraknya sesuai passion ya bisa-bisa aja gitu. Bisa dinikmatin aja. Dinikmatin gitu. aja. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin mewakilkan para netizen di luaran sana yang tidak terlalu familiar dengan kinerja atau jasa dari seorang arsitek gitu. Mahal nggak sih kalau kita pakai jasa arsitek? Ini kalau ngomongin soal budget. Ya. Budgetnya tuh menyesuaikan. Misalnya Mas Gerits nih udah punya standarisasi harga gitu, tapi aku punya budget nih. Nah ini tuh gimana ngikutin budget aku? Bisa request, aku punyanya segini, aku pengen bikin bla 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 bla. Jadi segala macam tuh arsitek yang mikirin, atau kita ngikutin standarnya arsitek? Iya. Jadi itu mindset yang sering sambil saya ngasih tahu ya ke halayak umum ya. Sebenarnya menggunakan jasa arsitek itu jauh lebih murah ketika kita tidak menggunakan jasa arsitek gitu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan jasa arsitek, penggunaan dana kita itu jadi lebih termanage. Oh baik. Keinginan yang kita inginkan juga lebih bisa tercapai gitu. Apalagi dari segi fungsi segala macam, ya kan. Karena kelihatannya sih, apalagi hanya rumah tinggal ya. Sekarang banyak aplikasi, misalnya SketchUp, yang tiba-tiba gue bisa nih bikin rumah gini. Padahal kami itu arsitek bukan hanya belajar bagaimana kamar tidur yang baik, tidak. Kita ada namanya building codes gitu ya, gimana supaya sirkulasi baik, nyaman, pencahayaan bagus, terus jarak space itu bagus, posisi hadap misalnya kloset, tempat tidur gitu kan. Nah sebenarnya penggunaan jasa arsitek itu mengefisiensikan pekerjaan dari si klien sebenarnya yang pengen membuat rumah ataupun kantor atau apa saja gitu. Karena arsitek juga sebagai desainer juga dia bisa memprediksi biaya bangunan yang harus dikeluarkan seperti itu. Jadi banyak yang kejadian itu ketika klien saya itu setelah ada trouble baru manggil kita. Nah gitu. itu salahnya tuh. Iya. Kalau kita pakai jasa arsitek, selain kita bantu merencanakan ya, tadi kan judulnya tips desain ala arsitek. Nah sebenarnya kita kalau mendesain khususnya rumah tinggal, sebagai arsitek yang baik sebenarnya alanya itu ala yang pemilik rumah. Jadi bukan terserah arsitek, orang kita yang mau bikin rumah ya terserah kita. Betul. Mau seperti apa gitu. Karena kan yang menggunakan rumah itu kan penghuninya gitu. Nah kami arsitek
mencoba menerjemahkan kebutuhan pemilik rumah supaya jadi ala si pemilik rumah, tapi dengan koridor standar dan yang benar gitu, standarisasi yang benar, termasuk dari budget gitu. Jadi ketika klien nih mau bangun rumah, pasti kan mikirnya mahal arsitek. Nah, kasih tahu aja ke arsitek. Pak, Bu, saya mau bangun rumah, budgetnya sekian. Memungkinkan apa enggak? Saya mau desain seperti ini. Nah, nanti biar arsiteknya yang mikirin. Jadi di situ kita tuh bayar arsitek tuh untuk itu, bukannya kita ikut puyeng juga gitu kan? Betul. Jadi jangan berpikiran bayar arsitek mahal. Sebenarnya fee arsitek itu di Indonesia sudah diatur semuanya. Oh, udah ada standarisasinya ya? Standarisasi standar ya. Itu kita ada asosiasi. Salah satunya namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, nanti bisa buka tuh websitenya segala macam lengkap. Di situ sudah diatur fee perencanaan arsitek, standarnya ya. Standarnya. Jadi misalnya rumah tinggal berapa secara luasan dan juga secara fungsi, ada macam-macam. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, itu tidak lebih dari 10% kok. Di bawah 10% dari nilai konstruksi lah, seperti itu. Oke, berarti ini info yang bermanfaat juga ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau ternyata arsitek-arsitek ini punya websitenya lah. Gitu. Ada websitenya di situ, jadi kalau ngomongin soal harga tuh nggak perlu takut kena tipu dalam tanda kutip, begitu ya, karena sudah ada standarnya di situ gitu. Jadi masih banyak memang gitu teman-teman aku, Mas Gerits yang sekitar aku yang masih berpikir kalau udahlah nggak usah pakai arsitek, udahlah bangun sendirilah, desain sendirilah, tapi tanpa memikirkan fungsionalnya seperti apa. Kemudian tadi kan Mas Gerits juga sempat bahas peletakan itu penting untuk desain, apalagi rumah huni sendiri gitu. Penting, karena ini jangkanya panjang gitu kan. Nah, jadi kuliah 3,5 sampai 4 tahun itu ya ini hasilnya gitu. Jangan meremehkan arsitek yang cuman oke, ini bangun ini seperti itu, enggak, ternyata memang ada ilmunya gitu. Nah, termasuk aku juga penasaran nih Mas Gerits, kalau ngelihat kan Mas Gerits juga salah satu arsitek yang memang mendesain beberapa gedung lah di Jakarta ini gitu ya. Nah, ini nanti kita juga sambil lihat hasil karyanya Mas Gerits. Bentuk dari gedung itu kan beda-beda. Karena setahu aku kalau bentuk gedung ya udah persegi panjang, udah gitu dah. Tapi kalau ngelihat bentuk-bentuk lain kok bentuknya nih unik-unik gitu ya. Ada yang apalah. Ini tuh menentukan fungsional dari gedungnya sendiri nggak sih kalau ngomongin soal desain gitu, Mas Gerits? Ya, jadi ada banyak faktor ya. Nanti munculnya suatu bentuk desain bangunan itu bisa dari fungsinya, bisa dari misalnya posisi letak site-nya seperti apa bentuknya, ya kan? Bisa juga dari konsep desain. Misalnya nanti contohnya, saya tuh pengen konsepnya seperti ini gitu. Jadi bentuk bangunannya mungkin ada kaitannya sama konsepnya itu. Bisa juga pendekatannya seperti itu. Jadi macam-macam, disitulah nanti perannya arsitek, bagaimana dia mengembangkan suatu desain gitu. Oke, kalau Mas Gerits sendiri ini lebih ke desain rumah pribadi kah, atau gedung-gedung kah, atau mungkin bangunan-bangunan abstrak, atau seperti apa? Ya, kalau saya kan kebetulan saya sudah punya kantor sendiri ya, Bonardo ya. Kami kalau mendesain itu waktu kuliah itu semuanya harus bisa gitu. Oh gitu. Ya, rumah tinggal, sekolah. Itu basic plan-nya gitu. Karena apa ya? Yang diajarkan, apa yang dipelajarin juga dasarnya kan sama ya. Merencanakan, mendesain suatu ruang yang baik gitu kan. Nah, cuman pada perkembangannya mungkin ada spesialisasi ya. Nah, itu dia. Spesialisasi, misalnya kena proyeknya rumah sakit terus, jadi dianggap spesialisnya rumah sakit. Oh gitu. Padahal yang lain bisa juga. Ya, bisa juga. Kita belum ada mungkin ya, seperti dokter ya. Dokter kan spesialis kandungan, atau spesialis anak gitu kan. Kalau arsitek sampai saat ini sih yang saya tahu belum ada. Oh gitu. Spesialis gitu belum ada gitu. Oh, jadi kalau umpamanya kita mau membuat gedung aula gitu lah, let's say kan kalau kita lihat aula ya gitu-gitu aja, ruangan besar. Betul. Tapi tergantung desain luarnya seperti apa. Nah, itu kita bisa panggil siapapun arsiteknya? Bisa siapapun. Cuman kebanyakan orang, apalagi mungkin yang nilai-nilai proyek besar,
dia mau lihat track recordnya gitu kan. Lihat CV-nya ya, dulu. Udah pernah belum bikin aula gitu. Iya. Padahal seharusnya sih setiap arsitek sih bisa karena basicnya sama. Basicnya sama. Gitu. Oh gitu. Betul. Jadi ya menarik juga ya. Dan tapi pastinya setiap arsitek juga punya taste-nya masing-masing ya. Oh iya pasti. Itu. Kalau Mas Gareth sendiri nih lebih ke apa nih? Lebih ke yang fun kah atau apa sih? Kalau di arsitek tuh ada istilahnya nggak sih? Jadi kadang gini ya. Memang setiap arsitek punya selera masing-masing. Cuman sebenarnya ada baiknya selera itu kadang yang sifatnya subjektif ya. Subjektif. Kita agak kesampingkan, kita lebih yang itu susah ya? Fungsional gitu. Menyampingkannya susah. Kayak kita udah di bayangan kita nih pengen bikin apa, tapi karena kita harus objektif, akhirnya harus sesuai dengan kemauan masyarakat istilahnya. Iya, kembali lagi ke klien kita. Kalau ternyata cocok ya nggak ada masalahnya. Tapi kita kan bekerja itu atas atas kebutuhan dari klien. Iya. Kita tanya dulu nih, dia pengennya seperti apa, baru kita coba terjemahkan. Biasanya yang kita kita batasin, kita kasih tahu itu hal-hal yang sifatnya fungsional, itu yang sifatnya itu ya memang baiknya gitu. Tapi kalau sifatnya itu yang istilahnya estetika atau segala macam, itu bisa ya bisa enggak gitu. Oke. Makanya itu banyak gedung-gedung ada yang kotak aja gitu, ada yang misalnya bagus nih bentuknya. Ya itu kembali lagi bukan salah dan benar, dua-duanya benar. Cuman untuk menciptakan itu kan pasti ada kaitannya dari berbagai segi ya, mungkin dari segi kos gitu. Iya, kesepakatan lah ya. Iya, gitu. Dari arsitek dan juga kliennya. Syukur-syukur kalau nemu yang cocok. Betul. Taste-nya sama nih, jadi nggak susah gitu buat ngerjainnya. Nah, kita juga mau lihat nih beberapa karya dari Mas Gareth, dan tadi udah sempat dibahas juga. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah gedung. Sebenarnya fungsi gedungnya ini kayak gedung kebanyakannya yang lainnya gitu ya Mas Gareth ya. Cuman kalau tadi komentar aku ini terinspirasi dari kapal pesiar kali ya. Tapi ternyata bukan ya, ada pengertian lain. Coba Mas Gareth boleh jelasin ini terinspirasi dari apa? Ini salah satu karya Mas Gareth juga ya? Iya, ini kebetulan di Cikini. Di Cikini. Oh, dekat ya? Cikini ya. Saya lupa tahun berapa ya. Oke. Cuman ini menariknya adalah sebenarnya ini tidak bangun baru, Mbak. Oh baik, ini dimodif? Iya, seperti itulah bahasanya modif ya. Jadi ini waktu itu kliennya minta mereka punya budget yang terbatas, tapi mereka itu ada usung baru ya, logonya pun baru gitu. Oke, ganti logo ya. Jadi mereka pengen punya karakter sampai ke gedungnya, tapi tanpa mengubah bangunan yang lama gitu. Baik, ini PR nggak? Lebih susah nge-build dari awal atau lebih susah modif? Apa sih bahasanya kalau modifikasi? Jadi kayak mobil ya, modif ya. Renov. Oke. Sama-sama, dua-duanya punya sama-sama obstacle masing-masing gitu. Masing-masing. Cuman kalau kita renovasi, kita itu berangkatnya harus dari data yang ada ya. Dari gedung existing yang ada, kita berangkatnya dari situ. Harus ngelihat data-data yang lamanya dulu gitu ya. Jadi kita tidak istilahnya lebih terbatas ya kreasinya, karena kita berpatokan sama gedung yang lama gitu kan. Oke. Jadi kalau kita dilihat di sini, ini sebenarnya di tengahnya ini bentuknya itu yang awalnya dia malah tajam-tajam segitiga. Oke. Kebetulan saya lihat itu logonya National Re kan itu dari kaku itu jadi benar-benar tidak kaku gitu. Iya. Ada lonjong gitu kan. Nah saya coba terjemahkan gitu kan ke atapnya segala macam. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Oke. Berarti ini hasil interpretasi dari Mas Gareth lah ya. Betul. Dikomunikasikan ke klien, cocok gitu. Betul. Dengan batasan-batasan tadi dari gedung yang existing ya kan. Terus dari budget segala macam. Nah, akhirnya muncullah desain seperti ini gitu. Oke. Warna juga kita konsultasikan segala macam. Makanya saya bilang hasil keluar seperti ini sebenarnya partisipasi tidak hanya dari arsitek ya, tapi klien juga ya. Klien juga gitu. Jadi tetap harus discuss terus lah. Betul. Gitu. Ini salah satu contoh gedung. Ada juga contoh lainnya yang dibikin sama Mas Gareth. Ini di Sudirman ya? Apa Gatsu? Ini di Sudirman Duku Atas ya. Sudirman. Iya, Sudirman. JPO. Jadi dulu ini kebetulan kami jadi sub sih, kantor kami jadi sub ya kan, subnya. Tapi kami yang desain gitu. Nah, ini sebenarnya
bentuknya tuh kalau dilihat tuh kayak apa ya, sarang lebah ya. Nah iya, ini bentuknya unik ya. Nah, kayak jadi tapi belum jadi tapi itu sebenarnya udah jadi. Sebenarnya ada filosofinya. Nah itu yang menarik tuh. Coba gimana Mas Gareth? Nah kami melihat ini kan Tamrin Sudirman itu kan suatu lokasi tempat warga itu dari Jakarta dan sekitar Jakarta bekerja ya. Nah kami ngambil filosofi dari sarang lebah gitu kan. Sarang lebah kan bentuknya seperti itu, dimana itu setiap lebah itu datang gitu kan, ngambil pergi lagi segala macam. Nah kami morfologikan seperti itu, jadi kita buat ini kayak bentuk sarang lebah filosofinya gitu kan. Jadi seakan-akan lebah-lebah itu warga yang bekerja ya di Sudirman Tamrin, datang interaksi terus nanti pulang lagi ke rumah gitu sih. Abis podcast ini tayang langsung banyak postingan-postingan foto di sini, terus ditulis filosofinya apa, karena tahu dari Mas Gareth ya. Jangan lupa di tag Mas Gareth-nya. Jadi ini edukasi juga gitu kan buat orang-orang yang mungkin sering ada di daerah ini, terus ngelihat mungkin tanpa sadar langsung ngelamun gitu, ini tuh sebenarnya gambar apa. Sekarang akhirnya tahu gitu. Gitu. Abis ini aku update deh di Instastory deh. Oke, nah ini hunian. Nah ini rumah ini nih. Ini kalau misalnya aku sebagai orang awam ngelihatnya, ya ini sih minimalis gitu loh ngelihatnya. Kan kalau arsitek pasti punya pemahaman lain ya. Cuman kalau untuk aku yang ngelihat rumah ini yang kotak gitu, yang bentukannya nggak kayak rumah-rumah zaman dulu, ya udah ini modern minimalis. Nah kalau penjelasan dari Mas Gareth sebagai arsitek seperti apa? Ini salah satu karya Mas Gareth juga ya? Iya. Jadi ini menariknya adalah sebenarnya rumah tinggal tapi dia strukturnya baja ini. Baja. Dan di sini ada tantangan sendiri karena memang kliennya pengennya gitu. Itu kan kalau kita lihat tuh ada hitam-hitam itu baja semua itu. Oke. Yang di jendela itu kliennya ya? Ada di fotonya? Nggak lihat ya? Iya. Lagi ngintip. Lagi ngecek. Aduh di foto nih. Oh ini baja, oke. Alasannya apa baja. Mas? Biar lebih kuat atau gimana? Ya pertama dia kalau dari segi bentang kan dia bisa bentang-bentang lebar ya. Kalau panjang beda sama beton gitu. Panjang terus jadi bisa menghasilkan ruang di dalamnya itu yang cukup space gitu tanpa tiang seperti itu. Oh baik. Ya awalnya seperti itu. Cuman memang ini agak lama prosesnya karena kebutuhan owner juga ada berkaitan sama keinginannya gini terus kebetulan juga ada masuk ahli feng shui segala macam. Discuss lagi. Iya, discuss lagi. Akhirnya yang muncul desain terakhirnya seperti ini dan sudah dibangun gitu. I see. Ini kalau ngomongin soal rumah juga, aku jadi kepikiran lagi nih. Tadi kalau ngomongin soal gedung yang sebelumnya, kan Laras juga sempat nanya ya, budgetnya lebih mahal renov atau build dari awal. Nah kalau rumah gimana? Kan rumah banyak nih, apalagi anak-anak milenial pasti tahu banget nih kalau scrolling TikTok gitu ya, suka banyak konten-konten rumah gitu. Kalau kita mau bikin tuh mendingan yang dirobohin dulu terus kita bikin dari awal, atau mending renov gitu, karena kan kita nggak punya catatan bangunan sebelumnya mungkin kalau rumah lama gitu. Nah kalau tips dari Mas Gareth gimana nih? Kalau untuk ngepres budget ya? Iya, ngepres budget. Kalau kebutuhannya perubahannya hanya sedikit, saya saranin renovasi saja, jauh lebih murah gitu. Kalau renov tuh justru lebih murah ya? Cuman kebanyakan pengalaman saya nih ya, klien itu mau renov tapi ujung-ujungnya hampir semua direnov. Dirobohin lagi gitu ya? Hampir semua direnov jadinya. Bener. Jadi mau ini dikit-dikit jadi bongkar lagi. Jadi apa yang harusnya itu kalau saya bilang renovasi mungkin di bawah 50% kebutuhannya perubahannya kan. Jadinya kalau sudah melebihi 50% dari perubahan, saya rasa itu lebih efektif bangun baru. Oh iya, kalau lebih dari 50% ya ngapain renov ya. Tapi kebanyakan pengalaman Mas Gareth gitu ya? Dikit dulu renov. Bobok lagi sebelahnya, bangun lagi. Gitu. Jadi kitchen set deh gitu. Ujung-ujungnya semuanya. Karena kan organisasi ruang di dalam rumah itu kan pasti saling terkait ya. Terkait misalnya ini rumah kamar anak saya itu ukurannya sekian. Nah, tapi dia mau membesarkan kamarnya, mungkin karena anaknya sudah besar gitu. Tapi kan luasan tanah dan luasan rumah kan segitu-segitu aja. Iya, itu ya gimana kan? Tuh? Kalau kamar anaknya diperbesar, pasti ada ruangan yang akan dikorbankan. Betul. Entah itu area tamannya kayak atau area dapurnya kayak atau gitu. Nah, seringkali
mungkin klien juga maunya nambah, tapi ruangan yang lainnya tetap gitu. Iya, Ya kan? itu PR dong buat arsitek ya. Iya, apalagi kalau menambah lantai, itu tidak semudah langsung nambahin satu lantai, karena itu kaitannya sama struktur. Nah, foundationnya gimana dulu gitu ya? Iya, betul. Kecuali memang dari awal ada juga rumah-rumah sekarang itu dari developer, memang strukturnya sudah dipersiapkan buat 3 lantai. 3 lantai. Jadi ketika mau ditambahkan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau belum dipersiapkan dan mau nambah lantai, ya kita harus nambahkan struktur baru gitu. Robohin dulu? Tidak. Oh, ada caranya. Ada caranya I gitu. see. Ditambahkan atau mungkin ya ada caranya gitu. Ya itu ujung-ujungnya harus ya ngobrol sama arsitek lagi kalau mau ya, daripada nanti gak tahu nih pondasinya kayak gimana, ya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Tiba-tiba dibangun 2 lantai 3 lantai gitu. Nah, sekarang aku pengen masuk ke kinerja atau proses kerja dari arsitek itu sendiri gitu ya. Iya, Mbak. Apa deadly sins atau kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh para arsitek, dan sebetulnya apa-apa saja sih tingkatan-tingkatan yang harus dilakukan seorang arsitek untuk membangun sebuah bangunan? Iya. Jadi sebenarnya kita dalam membangun sebuah bangunan itu banyak bidang yang terkait. Pertama itu ada ahli struktur, itu basicnya teknik sipil. Jadi nggak arsitek bekerja sendiri ya? Tidak, cuman yang jadi permasalahan adalah arsitek adalah leadernya. Iya. Artinya dia harus tahu mengenai struktur, walaupun tidak mendetail gitu. Dan dia pun harus tahu mengenai mechanical, electrical, plumbing, walaupun tidak mendetail gitu. Bahkan kalau untuk proyek yang lebih kompleks lagi, itu lebih banyak lagi yang dipikirkan, bahkan dari skala kota gitu kan, segala macam. Pasti. Jadi makanya mungkin arsitek banyak yang cepet tua kali ya. Mungkin itu kurang pakai hair tonic aja kali, Mas Gerits. Bisa lah. Banyak yang dipikirin sebenarnya. Jadi makanya kalau saya lihat semakin wawasannya tinggi, pengalamannya banyak seorang arsitek, banyak hal-hal detail yang sudah dipikirkan oleh dia gitu. Overthinking kalau kata anak sekarang. Overthinking duluan ya kan, pas ngerjainnya gitu. Puyeng gitu. Gitu. Tapi sebenarnya sih aman ya kalau udah ketemu titik tengahnya sama developer lah, sama kliennya lah, sama siapapun itu di lapangan. Ya, dan kita sebagai arsitek juga harus mengerti keinginan mereka, karena keinginan klien sebagai pemilik rumah tinggal akan berbeda dengan keinginan klien sebagai developer. Pasti. Ya kan? Ya Mbak paham lah ya arahnya kemana gitu kan. Nah, kita sebagai arsitek harus coba mengerti itu kebutuhannya gitu. Jangan kita mendesain rumah seakan-akan itu buat rumah yang ditinggalin oleh siapa gitu, yang kebutuhannya pengen kolam renang apa segala macam. Padahal kalau klien kita adalah seorang developer, dia kan pasti mendesain satu unit rumah itu sudah ada batasan anggaran, pasti, ya kan? Keuntungannya berapa segala macam. Nah, kita sebagai arsitek bagaimana mendesain kebutuhan ruang yang cukup, tapi juga mungkin tampilannya juga menarik ya, kekinian gitu kan. Tapi on budget juga dari sisi developer. Nah, itu. Jadi sekarang kayaknya permintaan semakin banyak ya, Mas Gerits ya. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman yang dimana rumah itu pengen kelihatan estetik, tapi budgetnya terbatas ya. Gitu. Tapi memang zaman sekarang juga perkembangan material kan juga cukup banyak ya. Jadi, ada material yang kalau setahu aku tuh kayak bagus nih, mirip-mirip sama material yang mahal tapi lebih murah. Betul. Nah itu tapi kualitasnya oke nggak sih kalau kayak gitu? Ya pastilah. Nggak mungkin sesuatu barang yang lebih murah dibandingkan tetap aja beda pasti ya. Harga berbicara menentukan lah. Kualitas tapi gitu. Setidaknya kita punya alternatif. Nah, ya kan? Kita punya alternatif. Kalau memang kita butuhnya hanya dalam waktu 5 tahun, ngapain kita harus pilih yang kekuatannya sampai 10 tahun ya nggak? Gitu kan? Kayak contohnya pengen pakai apa yang kayu-kayu, tapi kan sekarang udah ada pakai stiker kayak gitu-gitu. Itu kan banyak ya. Sangat memangkas budget gitu. Iya. Nah, sekarang kan mungkin udah banyak proyekan-proyekan nih Mas Gerits ya, apalagi sudah mulai berkembang juga dan banyak nih event-event dan segala macamnya juga gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin ke belakang, pandemi COVID-19 ini berpengaruh juga nggak sih ke dunia arsitek? Selain kalau entertain bisa kita bilang udah lah ya gitu, nggak usah dibahas lagi. Tapi kalau di arsitek sendiri
selama 2 tahun ke belakang gimana nih Mas Garits? Iya, saya melihat kantor saya dulu ya. Saya nggak tahu kalau arsitek lain kantor Nanti saya tanya arsitek lain juga deh. Kebetulan dulu pas awal-awal, ya 1-2 bulan ya, 1-2-3 bulan. Awal-awal COVID. Awal COVID, karena kan istilahnya semua pada panik ya. Iya. Klien-klien juga seperti itu ya. Kami juga yang tadinya work from office gitu kan, jadi work from home, gimana ini segala macam. Cuman untungnya itu kan pemerintah mengeluarkan peraturan dulu ya, di mana dari PUPR tuh, di mana pada masa pandemi itu bidang konstruksi itu tetap jalan, Mbak. Tetap normal jalan, ya. Tetap jalan walaupun dengan persyaratan antigen, rapid segala macam. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi kita tetap berjalan. Jadi dampaknya itu ya 2-3 bulan awal. Setelah itu mulai bangkit lagi seperti itu sih. Alhamdulillah berarti ya. Iya. Cuman agak sendat di 2-3 bulan awal gitu. Nah, ini kalau kita lihat pengerjaan dari arsitek, terus lihat, nggak usah jauh-jauh deh, lihat jalanan aja. Itu kan pasti setiap hari selalu ada pembangunan dan pembangunan gitu. Kalau Mas Garits sendiri dalam setahun tuh ngehandle berapa proyek kan biasanya? Ya, kebetulan kita kan di kantor tim ya. Ya cukup banyak sih, banyak. Nah, dari sebanyak desain-desain bangunan dan apapun itu yang kita lihat di jalanan sana, kalau ngelihat dari tipenya Mas Garits nih, paling suka sama tipe bangunan yang seperti apa sih? Kalau ngomongin tipe tuh rasanya kayak ngomongin cewek gitu ya? Enggak ngomongin bangunan. Kalau saya sih lebih suka lihat bangunan itu yang modern ya. Cuman saya tuh lebih suka kalau bangunan itu walaupun dia biasa, tapi dia memiliki makna, ada artinya. Susah banget ngobrol sama arsitek emang ya, ada maknanya. Coba kita lihat bangunan, minimalis, oke nih. Kalau arsitek, enggak. Itu tuh ada artinya. Kayak gitu ya kalau. Ya, jadi kayak apa ya? Seakan-akan itu ya sesuatu tapi ada ceritanya. Ada gitu. ceritanya. Itu yang membuat bumbunya ya. Oh, ternyata itu kayak gini gara-gara gini. Nah, itu bisa Mas Garits lihat dari bangunan hasil karya orang lain nggak? Ada yang bisa, cuman ada juga yang kita lihat ini kok kayak gini ya, tapi kita nggak tahu karena nggak ada yang cerita gitu kan. Sama kayak misalnya pelukis ngelihat hasil karya lukisan orang, terus dia menginterpretasikan sendiri gitu, seperti itu ya, mirip-mirip nggak? Atau ya, mungkin bisa jadi gitu. Wow, deep ya, kayak ngeliat bangunan nih. Misalnya Mas Garits, aku kasih contoh ya, ngelihat bangunan MNC misalnya tadi. MNC. Nah, yang biru, yang Ainis Tower itu. Aduh. Coba pas ngelihat apa sih yang apa yang dirasakan sama Mas Garits gitu. Aku penasaran juga jadinya. Kalau gedung MNC kayaknya karena ini lebih ke fungsional kayaknya. Fungsional. Jadi kan dia modelnya tuh kotak gitu kan, warna biru. Warna biru mungkin dari pantulan langit. MNC biru kan? Ya ini biru sih. Nggak tahu, tapi kan gedung ini setahu saya bukannya historinya dulu udah lama ya, sebelum MNC kalau nggak salah ya, ada beberapa. Jadi kalau kita melihat kenapa bentuknya seperti ini ya, kita harus melihat historinya dulu seperti apa gitu kan. Di googling dulu? Nggak juga. Nggak harus ya? Cuman maksud saya melihat bangunan yang wah menarik nih. Kalau dia punya apa ya, pemaknaan tersendiri, historical sendiri gitu. Seru ya. Ini kalau teman-teman tiba-tiba ngedate sama cowok atau cewek yang arsitek gitu, nanti dibawanya ke museum, pasti dong? Iya, saya suka ke museum. Iya kan, ketebak ke kota tua gitu. Kalau enggak ya jalan-jalan ngeliat bangunan-bangunan dulu. Ini dulu sejarahnya gini-gini gitu ya, Mas Garits ya? Ya mungkin nggak semua arsitek ya. semua. Kebetulan saya gitu. Iya, tapi kayaknya gitu sih. Iya. Tapi kalau arsitek sendiri ribet nggak sih, Mas Garits, kalau balik lagi ke zaman-zaman kuliah gitu ya? Tools yang dipunya gitu, yang harus dipunya sama arsitek. Apakah kemana-mana harus bawa palu gitu, seperti Thor? itu manduk kali, tukang kali bawa palu. Tapi kan harus ngerti, ya nggak sih? Arsitek harus ngerti, misalnya cara maku yang bener gimana, ya nggak sih? Iya nggak? Tapi ya nggak? Cara apa sih namanya tuh, nembok. Ya, tahu. Harus ngerti. Memang semua ilmu itu nggak bisa kita hanya dapat di perkuliahan sih ya. Di lapangan juga di lapangan ya. Banyak hal itu yang kita baru ngehnya, itu setelah lulus kuliah gitu, kerja, ke proyek gitu. Di lapangan baru bisa ternyata tahu. Gini. Bahkan kadang bisa terjadi itu tukang itu
kita dapat ilmu baru dari tukang segala macam. Itu bisa terjadi, oh ternyata tuh kayak gini gitu kan. Karena mereka juga try and error di lapangan gitu kan. Karena sebetulnya gedung-gedung yang ada itu hasil tukang ya. Iya dong. Maksudnya hasil nembok tukang. Iya, tapi kan tetap ada mandornya, ada arsiteknya gitu loh. Iya dong. Iya benar. Nah, ini pertanyaan dari basic gitu ya. Syarat mendirikan bangunan ideal versi Mas Gerits ini seperti apa? Oh, syarat membangun bangunan ideal. Apakah dari fungsionalnya dulu kah yang harus dipikirkan, atau dari bahan bangunannya, atau seperti apa? Iya, karena sebuah bangunan atau rumah tinggal, apakah kantor, itu kan sebenarnya ada wadah ruang yang digunakan di dalamnya untuk aktivitas. Betul. Jadi syarat utamanya ya harus nyaman dulu buat digunakan. Fungsi yang diinginkan tercapai gitu kan. Misalnya buat bioskop ya bisa dipakai buat bioskop gitu kan. Itu dulu yang tercapai. Artinya dari segala fungsinya dulu tercapai. Setelah itu kan kenyamanan, mungkin bagaimana pencahayaannya masuk, sirkulasinya udara gimana, sirkulasi orang ataupun sirkulasi pada waktu kebakaran darurat emergensi. Itu harus dipikirin juga ya? Harus dipikirkan di situ, karena dunia arsitek ini ketika kita sudah masuk ke bangunan yang kompleks, bangunan komersil misalnya, kantor, rumah sakit, kita akan dibebankan sama peraturan-peraturan building codes namanya. Oh, ada juga building codes. Jadi kalau di DKI itu skala bangunan berapa gitu, kita ada namanya sidang TPAK gitu kan. Kita arsitek yang merencanakan itu ditanyain dulu nih, bagaimana dari segi keamanan, bagaimana dari segi ini gitu. Nah, kita harus menjelaskan bahwa kita sudah memikirkan sampai ke sana gitu. Itu kalau skala lebih besar gitu kan. Tapi kalau skala lebih kecil ya, kalau saya berpikiran yang paling utama fungsinya dulu dong pasti kan. Baru setelah itu kita beranjak ke estetikanya ya seperti apa gitu. Oke. Jadi itu step by stepnya lah gitu untuk mendirikan sebuah bangunan versi arsitek, yaitu lah Mas Gerits gitu. Nah, ini terakhir aja untuk menutup obrolan kita di podcast kali ini, Mas Gerits, ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada generasi millennials dan juga Gen Z gitu ya, terutama terkait dunia arsitek begitu? Silakan Mas Gerits. Apa ya? Kalau Gen Z, ya teman-temanku. Halo guys gitu. Hai guys. Tapi ya benar. Hai guys. Jadi kalau guys pengen menjadi arsitek, ya kan, punya cita-cita jadi arsitek, nggak apa-apa, diterusin aja gitu. Memang dalam mencapai sesuatu itu mungkin ada halangan. Kayak saya dulu itu kalau kuliah arsitek tuh, anak-anak mungkin jurusan lain itu Sabtu Minggu masih bisa ini. Ini nugas ya? Tugasnya banyak gitu kan, gambar segala macam, bikin maket lagi. Tapi dinikmati aja gitu. Hasilnya akan berasa ya. Lama-lama ya seneng kok. Kita pasti akan melewatin itu, dan nanti juga pasti akan kepake gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Saya juga dan teman-teman arsitek yang lainnya juga sudah pernah melewatin itu. Cuman bedanya adalah ya kita tetap berjalan terus gitu kan. Kalau diingat-ingat lagi nih, bisa juga ya sampai nggak tidur gitu ngerjain ini. Pantesan tadi aku agak ada bahas tentang kuliah, Mas Gerits ekspresinya langsung kayak berat banget kuliah arsitek ya. Nggak juga sih, tapi di situ kadang kita lihat lucu juga gitu ya, lucu. Dan kita jadi ada ada pengalaman bahwa apa yang kita lewatin itu ketika kita mau ngelakuin lagi mungkin nggak bisa ngulang gitu lagi. Iya, gitu kan? Udah cukup sekali aja. Udah tinggal menikmati hasilnya aja sekarang gitu ya, ngebantuin teman-teman. Oke, kalau gitu Mas Gerits, terima kasih banyak udah mampir di podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gerits ini bisa menginfluence teman-teman, terutama buat teman-teman yang kepikiran untuk menjadi seorang arsitek gitu. Dan pastinya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget sama movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program
program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau Bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar caranya sangat gampang. Untuk detailnya langsung kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan tentunya buat kamu teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 pemenangnya di minggu depan di Instagram Partai Perindo @Partai Perindo. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gerits, pemikiran dan juga sharing tentang topik yang sudah kita obrolin di hari ini. Semoga semuanya bisa menginfluence dan bisa menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman ya. Terima kasih juga buat Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Laras Tahira pamit dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.